Kerisauan sempat menimpa anak-anak Tuhan, tetapi ternyata bahwa Tuhan sudah melindungi kita sekalian, melindungi bangsa dan negara ini sehingga tidak terjadi sesuatu yang kita khawatirkan sebelumnya. Bersama ini juga kita akan berdoa untuk pemilu besok, hari pemilihan umum, supaya kiranya Tuhan menguasai seluruh keadaan situasi rakyat seluruhnya, mulai dari rakyat sampai kepada elit-elit politik, pemerintah kita, dan semua pihak termasuk keamanan, agar semua besok dikuasai oleh Tuhan. Selanjutnya justru sesudah pemilihan umum, sesudah hari besok, penghitungan suara, pengumuman selanjutnya, saat-saat yang sangat rawan jika kita tidak waspada. Sebagai orang beragama, kita mempunyai tugas untuk berdoa sungguh-sungguh agar Tuhan menguasai seluruh keadaan. Kita doakan saudara-saudara kita bagian keamanan yang berada langsung di tempat yang sangat rawan, yang banyak kesulitan, supaya mereka ditolong oleh Tuhan. Marilah kita tundukkan kepala. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami berbakti tidak hanya karena kebiasaan, tetapi lebih dari kebiasaan, kami membutuhkan Engkau selalu dan tetap membutuhkan Engkau. Kesempatan ini kami ingin mempersembahkan ucapan syukur terima kasih kami kepadamu, bahwa beberapa minggu sudah kami lewati, di mana sesungguhnya hati kami bangsa ini ada dalam keraguan dan kekhawatiran. Saat-saat terjadi kampanye, jangan-jangan terjadi malapetaka, terjadi kekacauan yang membuat derita dari banyak orang. Tapi ternyata Engkau sudah menolong kami, khususnya sidang jemaat ini, tetapi juga masyarakat kami, bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan Provinsi Jawa Timur, Indonesia pada umumnya. Tuhan, sedikit di sana sini terjadi kericuhan dan bahkan ada korban. Tapi sampai saat ini kami berterima kasih bahwa apa yang dirisaukan itu ternyata Engkau bela kami, Engkau sudah memelihara kami. Kami berdoa, kami berterima kasih Tuhan. Kesalahan-kesalahan yang sempat terjadi yang membuahkan kecelakaan, bahkan korban-korban. Tuhan, untuk mereka yang ditimpa korban ini, kami mohon ampun kesalahan-kesalahan apa yang mereka sudah lakukan. Tetapi juga hiburkan keluarga yang ditinggalkan, penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Berikan kesabaran untuk, oh Tuhan, mengerti apa yang sesungguhnya Engkau maksudkan buat kami hidup berbangsa, bernegara, dan beragama, mempercayai akan Dikau Tuhan. Terima kasih, tambahkan iman kami ya Tuhan. Kami berdoa juga buat hari besok, di mana rakyat ini akan berduyun-duyun memberikan suaranya untuk merindukan satu tatanan negara yang membuahkan kebahagiaan bagi bangsa ini. Tuhan, kami sebagai rakyat biasa tidak mengerti apa yang diaturkan. Banyak kali kami sangat tidak mengerti dan cenderung bisa dibodohi. Tetapi Tuhan, kami serahkan hidup bangsa ini dalam tangan Dikau. Lindungi, peliharakan Tuhan. Dan juga dalam pemilihan besok, biarlah Engkau berikan hati yang tenang dan bimbingan-Mu Tuhan, supaya jangan seorang pun salah dalam memilih, tetapi semua dalam keadaan yang sadar, tenang, dan pimpinan-Mu berlaku Tuhan. Kami doakan semua besok Tuhan agar berjalan lancar dalam berkumpul di tempat-tempat pemungutan suara. Peliharakan, jangan ada yang mengganggu anak-anak-Mu Tuhan. Juga rumah-rumah yang mungkin ditinggalkan karena berduyun-duyun untuk pergi ke tempat pemungutan suara. Jaga dan peliharakan kami semua sepanjang hari besok. Kemudian kami juga berdoa justru sesudah pemungutan suara terjadi nanti penghitungan suara, pengumuman hasil pemungutan.
Tuhan, biarlah Engkau kuasai setiap hati, baik hati orang yang kelompok yang menang ataupun kelompok yang kalah. Tuhan, berikan semua ketenangan agar jangan ada yang merasa menang dan lupa dirinya, jangan ada yang kalah dan merasa menjadi putus asa dan bertindak tidak terkontrol. Tetapi biarkan Engkau taruh di dalam hati kami ketenangan untuk menyadari segala sesuatu tindakan terkontrol oleh kuasa dari Dikau Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan roh jahat kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Engkau singkirkan provokator-provokator yang tidak bertanggung jawab. Engkau jauhkan dari dalam masyarakat. Biarlah sidang jemaat-Mu, biarkan masyarakat di negeri ini di dalam ketenangan untuk bisa berdoa, menyembah Engkau, berbakti kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikianlah doa kami untuk bangsa dan negara kami. Saatnya kami akan duduk mendengarkan firman-Mu. Kami menyadari keterbatasan kemampuan kami, tapi biarlah Roh-Mu yang suci Tuhan akan menolong kami, hamba-Mu, dalam menyampaikan firman. Apa yang Engkau taruh dalam hati, dalam pikiran untuk diucapkan. Berikanlah kiranya keberanian hati hamba-Mu untuk mengucapkan apa yang Engkau rindukan didengar oleh sidang jemaat, agar kami hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih buat segala pertolongan sepanjang waktu yang sudah kami lewati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia. Kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita menjadi tenang untuk sebagai warga negara dan sebagai anggota sidang jemaat. Kita benar-benar akan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat kita. Puji Tuhan. Besok negara ini, bangsa kita akan mengadakan pemilihan umum. Saudara-saudara yang akan menggunakan hak pemungutan suara, berikanlah suara saudara dengan tidak terpancing atau kemudian saling pengaruh mempengaruhi yang tidak ada artinya, sebab memang sudah ada aturan mainnya, yaitu pemilihan ini bebas dan rahasia. Berdoalah supaya kebebasan dan kerahasiaan itu dapat dimanfaatkan sungguh-sungguh, saudara-saudaraku. Dan kita jangan dengan perbedaan-perbedaan lalu merupakan suatu penyebab untuk kemudian kita bermusuhan, berbantah-bantah. Tetapi biarlah dengan perbedaan-perbedaan ini menghasilkan keindahan untuk dinikmati kita sekalian. Puji Tuhan. Inilah pesan saya supaya semua besok dalam pemungutan suara menjaga diri, mengamankan diri. Semoga dengan ketenangan saudara-saudara membuat orang sekitar saudara juga menjadi tenang. Jangan menunjukkan kepanikan yang memancing kekacauan. Juga saya ingatkan, rumah jangan ditinggalkan kosong, sebab besok sepanjang hari kita diberi kesempatan libur. Besok libur nasional, diliburkan, sehingga ya bergiliran, jangan sekaligus pergi, tetapi supaya jangan sekaligus meninggalkan rumah kosong. Kantor-kantor, saudara-saudara yang punya tanggung jawab di kantor, peganglah di kantor, di pekerjaan-pekerjaan di mana saudara mungkin ditugaskan untuk mengamankan atau untuk giliran menjaga kantor-kantor. Lakukanlah semua dengan rasa tanggung jawab. Puji Tuhan. Terima kasih buat perhatian saudara-saudara sekalian. Mari kita akan memeriksa firman Tuhan. Kitab Wahyu pasal 19, saya masih sangat banyak Tuhan tunjukkan hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada sidang jemaat ini. Beberapa hal sudah saya sampaikan mengenai surga terbuka. Saya sudah sampaikan
mengenai seekor kuda putih dan yang menungganginya. Disebut dia yang setia dan yang benar. Kemudian mengenai penghakiman dan berperang dengan adil. Saya juga sudah menyampaikan tentang matanya sebagaikan nyala api. Ini yang sudah saya sampaikan pada hari Bible Study. Pada waktu Bidstone saya menyampaikan mahkota. Di kepalanya banyak mahkota. Saudara-saudara yang pada hari Selasa sempat mengikuti doa dan penyembah. Di sana saya bicara banyak tentang mahkota ini. Tentang mahkota yang disediakan, yang dibawa disediakan untuk umat Tuhan. Haleluya. Begitu banyak mahkota, dan dalam Alkitab saya membaca mungkin lebih dari 20 Tuhan berbicara tentang mahkota. Tapi saya dalam menyimpulkan, saya melihat mahkota-mahkota ini dimulai dari mahkota duri, mahkota dengan tanda sengsara, tanda kematian bersama Yesus, dilangsungkan dengan mahkota kebenaran, saudara-saudaraku, mahkota kehidupan, untuk dilanjutkan dengan mahkota kebenaran, mahkota kehidupan yang sampai nanti disebutkan kehidupan yang benar, meninggal dan masuk untuk mencapai mahkota kemuliaan. Jadi dari mahkota ini Tuhan tunjukkan peningkatan kehidupan rohani kita, jenjang-jenjang kehidupan rohani kita. Dan jika kita mulai tepat pada jenjang awal, maka selanjutnya saudara-saudaraku, kita pun akan berada pada perjalanan untuk akhirnya sampai kita bermahkota, mahkota kemuliaan. Kalau kita setia bersama Yesus dalam pengalaman kematian bersama Dia. Dalam surat Kolose Rasul Paulus katakan, kita pun akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Untuk hidup, mati itu, bangkit itu artinya mengalahkan segala perkara-perkara mati, untuk kemudian hidup diakui oleh Tuhan. Hidup kebenaran, mahkota kebenaran, peperangan yang benar untuk menghasilkan kemenangan. Kemenangan untuk mencapai, kalau Tuhan datang, memiliki mahkota kemuliaan. Saya sudah berbicara tentang itu, saya tidak akan ulangi dalam kesempatan ini. Kita juga sudah berbicara tentang matanya bagaikan nyala api. Pagi hari ini kita akan periksa, saudara-saudaraku, tentang nama yang diberikan, ya. Dan padanya tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali Ia sendiri. Itu ayat 12. Ayat 12. Ini pun saudara-saudaraku dalam Wahyu pasal 2. Coba kita lihat dalam Wahyu pasal 2 tentang nama ini, saudara-saudaraku. Dalam Wahyu pasal 2, kitab Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua tentang jemaat Pergamus. Jemaat Pergamus. Pergamus ini adalah satu jemaat yang berada di puncak gunung, tinggi sekali. Saudara-saudaraku, jemaat Pergamus ini gereja besar, sangat besar, bukan cuma besar tapi kokoh karena terdiri dari batu-batu marmer yang kuat, baik lantainya, jalannya ke atas sampai dengan tiang-tiangnya, balak-balaknya itu marmer yang besar-besar, kokoh, besar. Ini Pergamus di tempat yang tinggi, saudara-saudaraku. Tetapi sekuat-kuatnya gedung itu, dia tidak ada kemampuan untuk menahan arus masuknya ajaran-ajaran sesat, ajaran Bileam. Justru dengan merasa kuatnya itu, ajaran Bileam sempat masuk, ya. Sempat mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah.
Ini firman Tuhan kepada jemaat Pergamus. Sekarang namanya Bergama, bukan lagi Pergamus, tetapi Bergama. Masih ada bekasnya ini. Jadi saudaraku sudah lihat bahwa sesungguhnya jemaat ini ditandai dengan serangan yang hebat dari pengajaran sesat yang juga hari-hari ini. Gedung gereja tidak bisa kita andalkan bahwa itu mampu untuk menahan arus gencarnya gempuran arus pengajaran sesat. Kita sudah saatnya saudara-saudaraku harus memperhatikan pengajaran. Sebab kalau Tuhan berbicara tentang pengajaran, ini tentang firman, ini juga bicara tentang nama. Coba kita baca ayat yang ke Fatsal 2 ayat yang ke-17. Fatsal 2 ayat yang ke-17. Tolong baca. Siapa bertelinga? Siapa bertelinga? Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Iya, terus. Barang siapa menang? Barang siapa menang? Kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Iya, dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Iya. Yang di atasnya tertulis nama baru. Nama baru terus. Yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Iya, selain dari orang yang menerimanya. Sebab itu biarlah kita memperhatikan saudara-saudaraku bahwa Tuhan ingin kita memperhatikan firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur Fatsal 138. Kitab Mazmur 138. Bagaimana Tuhan, saudara-saudaraku, memperhatikan tentang nama Allah. Ya. Sementara kita menerima firman, kita juga sesungguhnya sementara diberikan oleh Tuhan namanya kepada kita. Kitab Mazmur 138, mulai ayat pertama. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Iya. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Iya, jadi di hadapan berhala-berhala, para Allah ini berhala-berhala yang ada di Timur Tengah pada waktu itu, bangsa-bangsa yang ada di sana, berhala-berhala mereka itu namanya Allah. Saudara-saudaraku, Allah diklaim oleh mereka bahwa Allah ini merupakan berhala yang sangat besar pada waktu itu. Allah. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur. Allah kita itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus, di hadapan para Allah kita akan memuji nama Tuhan kita. Ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Iya. Dan memuji namamu. Memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Iya, oleh karena kasih setiamu terus. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Jadi kita lihat di sini kuasa dalam firman, kuasa dalam nama, kemuliaan dalam firman. Kemuliaan firman sama dengan kemuliaan dari nama Yesus Kristus. Jadi di sini kalau dikatakan di sini bahwa nama disebut dia punya nama. Dia punya nama, tidak ada orang pun yang mengetahui. Saudara-saudaraku, kecuali Allah sendiri. Ini dalam ayat yang ke-13 kita akan melihat sesungguhnya apa nama itu. Ayat 13. Wahyu Fatsal 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Ya, namanya ialah firman Allah. Jadi kalau disebut dalam ayat 12 namanya itu rahasia, tidak seorang pun yang mengetahui. Kemudian disebut dalam ayat 13 itu firman Allah. Rahasia firman. Tiada seorang pun mengetahui. Firman Allah ini bagaikan teka-teki. Firman Allah ini suatu rahasia. Seperti nama itu rahasia. Tidak ada seorang pun bisa mengerti
saudara-saudaraku, tidak ada seorang pun bisa mengerti. Kalau ada orang datang kepadaku dan berkata, "Om, saya tidak mengerti firman." Itu sesuatu hal yang wajar. Bukan yang luar biasa, wajar. Bahwa manusia sesungguhnya tidak ngerti firman. Siapapun juga. Saya juga. Dengan kekuatanku tidak bisa mengerti firman. Dengan kepandaianku tidak bisa mengerti firman. Dengan apapun yang ada padaku untuk coba menyelami dan mengerti rahasia dalam firman, saya tidak mampu untuk mencapainya. Tidak ada seorang pun mengetahui nama itu. Dan kemudian dalam ayat 13 disebut nama itu firman Allah. Suatu rahasia. Kalau disebutkan firman Allah, itu artinya suatu rahasia yang ada, perhatikan istilah ini, suatu rahasia yang ada di dalam pribadi Allah. Firman Allah itu suatu rahasia yang ada di dalam pribadi Allah. Tidak ada seorang pun bisa mengetahui. Di dalam surat 1 Korintus, surat 1 Korintus pasal yang kedua. Surat 1 Korintus pasal yang kedua. Ini jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Surat 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat yang ke-8. Mulai ayat yang ke-8. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Iya, itu rahasia. Tidak ada satu kekuasaan karena kekayaan, karena kepandaian, karena kekuatannya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Iya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, artinya tersembunyi. Terus. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Artinya gelap, tidak tertutup ya, artinya tertutup. Tidak didengar, tersumbat. Terus. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Iya. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi ini sama dengan kalau kita baca tadi Mazmur 138. Tuhan buka dengan kemuliaan dalam nama itu dengan menyebut kasih dan karunia-Nya. Jadi ini semata-mata kasih karunia Tuhan. Itu nomor 1. Itu nomor 1. Kasih karunia Tuhan jua. Jadi kalau yang tidak dilihat ini, yang tidak dilihat ini, yang tidak didengar, yang tidak timbul di dalam hati, dalam pikiran, itu diberikan oleh Tuhan lewat kasih karunia-Nya. Kalau kita sekarang ini bisa mengerti firman, itu maksudnya supaya kita mengucap syukur kepada Allah. Itu maksudnya. Supaya kita memuliakan Tuhan. Bukan untuk merasa benar sendiri, bukan untuk merasa berkat sendiri, bukan merasa suci sendiri. Tetapi kalau kita bisa mengerti firman, itu hanya kasih karunia Allah bagi kita. Itu nomor 1. Kasih karunia Tuhan. Itu bukan karena kita pandai, bukan karena kita bagus. Apalagi semua itu tidak ada bagusnya. Manusia ini hanya dalam kefanaan jua. Jadi kalau kita bisa mendengar firman, ucapkan syukur. Sementara kita duduk bisa mendengar firman, ucapkan syukur kepada Allah. Karena itu kasih karunia. Ayat selanjutnya 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Iya, menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Iya, jadi Roh Al-Kudus ini, Allah memberikan rohnya. Roh Allah itu lebih dahulu datang di awal pertumbuhan gereja
2000 kurang lebih 2000 tahun yang lalu 120 murid berkumpul di atas loteng Yerusalem. Roh itu dicurahkan. Dalam Injil Yohanes pasal 7 Tuhan bicara tentang iman, tentang percaya. Siapa yang percaya kepada Yesus seperti disebutkan dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran sungai kehidupan. Dia berbicara tentang roh yang pada waktu itu memang belum turun. Tentang Roh Kudus yang waktu itu belum turun. Sekarang saudara-saudaraku, roh itu sudah turun di awal gereja hujan awal. Roh itu diberikan kepada gereja untuk apa? Supaya kita mengetahui rahasia yang tersembunyi di dalam diri dari Allah itu sendiri. Baca terus ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia? Iya, siapa yang bisa tahu apa yang ada di dalam diri manusia? Selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Iya, jadi saudara-saudaraku saya rasa ini tidak ada kesulitan untuk kita bisa mengerti bahwa sesama manusia ini yang mengetahui hati sedalam-dalamnya adalah manusia itu sendiri. Baca terus. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Terus. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Iya, terima kasih. Jadi kalau kita sekarang bisa mendengarkan firman, sekali lagi saya ulangi untuk kesekian kalinya, bahwa firman Allah ini bukan dipelajari dari siapapun juga, tetapi firman ini saudara-saudaraku diajarkan oleh Roh El Kudus. Ayat ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Ini yang kita harus jawab. Jadi kalau kita datang dengan mempertahankan kita manusia duniawi, istilah manusia duniawi ini bicara tentang manusia yang tidak mau bertobat. Itu manusia duniawi. Manusia yang tidak mau melepaskan dosa. Bagi dia kita mau berbicara firman apapun juga, dia tidak mungkin bisa terima. Sebab dia sudah mengambil patokan untuk tidak mau bertobat. Itu berarti dia disebut manusia duniawi. Istilah manusia duniawi adalah manusia yang tidak mau bertobat. Padahal manusia ini bisa bertobat. Sebab kita punya roh, kita punya tubuh dan daging, kita bisa bertobat. Saudara-saudaraku, sebab itu biarlah kita perhatikan supaya kita bertobat sungguh-sungguh. Kalau binatang tidak perlu bertobat sebab dia tidak punya roh. Dia tidak punya roh. Kalau ia mati ya habis perkara. Tapi manusia punya roh. Kalau manusia itu mati, dia satu masalah yang harus dapat diselesaikan. Dan penyelesaiannya bukan kalau sudah mati. Penyelesaiannya justru sekarang, sementara kita masih hidup di dunia ini. Ini yang perlu dipikirkan, saudara-saudaraku. Bahwa jangan saudara pikir nanti kalau sudah mati semua itu baru bisa diselesaikan. Penyelesaian atau nasib kita sesudah mati itu ditentukan oleh sikap kita sekarang ini. Kalau kita sekarang ini memperhatikan hal pertobatan, menyesali dosa dan kembali kepada Tuhan, kalau kita mati tidak ada penghakiman. Tetapi kalau sekarang kita dalam keadaan punya tubuh dan darah ini, masih kesempatan untuk mendengar firman, menerima Kristus yang juga sudah menjadi manusia untuk mengganti kita, mati di atas kayu salib, agar roh kita itu dibebaskan. Kalau sudah mati, kita tidak punya tubuh dan darah lagi, sudah kembali
dari tanah menjadi kembali kepada tanah lagi. Dikuburkan. Tapi roh kita sudah hidup dalam roh. Jadinya nanti seperti malaikat. Malaikat itu roh. Malaikat itu roh. Dia tidak punya tubuh dan darah. Dia tidak mendapat kesempatan. Kalau dalam tubuh ini dia tidak gunakan kesempatan untuk bertobat, saudara-saudaraku, maka pada waktu mati, di saat dia harus menghadapi penghakiman, itu yang diceritakan dalam Wahyu pasal 19 dan Wahyu pasal 20, dia benar-benar tidak mendapat kesempatan. Ada satu nama yang dapat menyelamatkan kita, yang harus kita dengar dalam firman Allah. Firman Allah itu yang membukakan rahasia tentang nama yang berkuasa itu. Tetapi di sini dalam 1 Korintus pasal 2, orang yang hidup dalam daging tidak mau menerima ini. Ulangi ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Suatu kebodohan. Baginya adalah suatu kebodohan. Terus? Dan ia tidak dapat memahaminya. Tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Hanya dapat dinilai secara. Selama kita berpikiran daging, siapapun manusia tidak bisa mengerti firman Allah. Sebab firman Allah ini hanya bisa disambut oleh roh yang ada dalam kita. Tuhan memberikan roh Allah dalam kita untuk mempengaruhi, menguasai roh kita, agar kalau firman Allah disampaikan, kita bisa mengerti. Itu sebabnya kalau saudara datang dalam kebaktian, berdoa, mohon pertolongan. Dan para hamba-hamba Tuhan, juga saya ingin ingatkan dalam berdoa, doa untuk firman Allah, doa dalam kebaktian, jangan lupa, biarlah roh El Kudus menguasai pikiran dan hati kita untuk dapat dipusatkan, menampung, menerima firman. Sebab tanpa itu kita tidak mengerti firman, malah suatu kebodohan. Selalu kita mungkin katakan, wah tidak logis. Saudara-saudaraku, tidak bisa dimasukkan, disesuaikan dengan pikiran. Dan itu membuktikan kita masih berpikiran-pikiran daging dan tidak bisa ketemu dengan rahasia yang ada di dalam diri Allah yang disampaikan dalam firman Tuhan. Mohonlah itu, saudaraku. Ayat 15. Ayat 15, perhatikan. Tetapi manusia rohani menilai manusia segala sesuatu. Rohani. Siapa itu manusia rohani? Manusia yang memberikan dirinya dikuasai oleh Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus. Didampingi oleh Roh Kudus. Diurapi dengan Roh Kudus. Terlebih lagi kalau dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Lebih lagi kalau dia berkarunia rohani. Ini yang dapat mengerti. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu terus. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Tetapi dia sendiri, dia tidak bisa dinilai oleh orang lain. Orang lain tidak mengerti ucapannya, sistemnya, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia menyelesaikan masalah. Orang tidak bisa mengerti, tidak bisa menilai. 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan. Oh, ini tinggi sekali. Ini perkara yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia untuk kita perhatikan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Jadi ini suatu penilaian yang sangat mendalam, sangat-sangat mendalam. Ketekunan kita bersama dengan Tuhan, ini sangat mendalam, saudara-saudara. Kita kembali dalam
kitab Wahyu 19. Ini waktu Yesus akan datang yang kedua kali. Saudara-saudaraku. Jadi dalam ayat yang ke-13 di sana dikatakan dia adalah firman Allah. Dia adalah firman Allah. Dia akan tampil. Dan dalam ayat yang ke-15, dikatakan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Kita mengikuti dan memperhatikan setiap kali Tuhan tampil, saudara-saudaraku. Dan Tuhan tampil dalam firman-Nya untuk menyatakan pribadinya dalam kita, saudara-saudaraku. Secara garis besar, kita sama-sama mengetahui Tuhan datang 2 kali. Yang pertama, dia datang sebagai manusia. Allah menjadi manusia. Itu yang pertama kali. Allah menyatakan dirinya. Allah adalah roh, tapi dia lahir menjadi manusia. Dia ingin menyatakan dirinya dalam aktivitasnya yang nyata. Tidak rahasia. Aktivitasnya yang nyata, tidak rahasia. Di sini penampilan dari Yesus, dia menampilkan matanya bagaikan nyala api dalam ayat yang ke-12, matanya bagaikan nyala api. Saya sudah pernah menjelaskan bahwa api itu mempunyai 3 sifat utama. Mempunyai 3 sifat utama. Yang pertama, api itu punya panas, temperaturnya panas, bisa semakin panas semakin panas. Itu api. Perhatikan. Yang kedua, api itu punya tenaga. Api itu punya tenaga. Api itu punya tenaga. Segala sesuatu digerakkan oleh api ini. Hidup kita ini pun digerakkan oleh api yang ada di dalam tubuh kita. Sekalipun kita mungkin tidak menyadari itu. Adanya suhu badan itu menunjukkan bahwa di dalam tubuh manusia ini sesungguhnya ada api yang menghasilkan tenaga. Membuat kita bisa bergerak. Orang kalau sudah mati, api itu padam. Menjadi dingin. Tubuhnya itu dingin semuanya. Itu api, punya tenaga. Orang sudah mati, kalau sudah dingin, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tidak ada tenaga. Kemudian yang ketiga, api itu punya terang. Api itu punya terang. Dalam kesempatan Bible Study saya bicara banyak tentang ini. Tentang mata bagaikan api yang dimiliki oleh imam besar. Ya, ini bicara tentang terang dari Urim. Berbicara dari Roh El Kudus. Saya akan memperlambat bicara ini supaya bisa diikuti. Jadi bagaimana saudara-saudaraku Tuhan tampil, Tuhan datang ke dalam dunia ini, dalam kandungan saudara-saudaraku, dia disebut, dia adalah Roh El Kudus. Dia adalah Roh Kudus. Injil Matius pasal 1 ayat 18 dan 20. Injil Matius pasal 1 ayat 18 dan 20. Baca. Kelahiran
Yesus Kristus adalah seperti berikut. Seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Iya, jelas. Mengandung dari Roh Kudus. Dia mengandung dari Roh Kudus. Baca terus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Iya, ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu. Iya, itu siapa namanya, Yusuf mempertimbangkan, wah ini tunanganku kok hamil, daripada dia dia mau mengusahakan untuk meninggalkan tunangannya ini dengan diam-diam. Itulah kemampuan manusia, sejujur-jujurnya manusia. Yusuf ini tipe orang jujur. Dia jujur dan tahu sopan santun. Tetapi sejujur-jujurnya manusia belum mampu mengerti rencana Allah. Bukan berarti tidak perlu jujur. Kita memang harus jujur. Tetapi kalau kita hanya berharap kejujuran, berharap kepandaian kita, berharap kebaikan kita, kita belum bisa mencapai rahasia Allah di dalam hidup kita. Belum mampu, saudara-saudara. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Iya, perkataan dalam mimpi itu artinya di luar rencana. Orang bermimpi itu, oh aku malam ini mau bermimpi ketemu si anu, kemudian cakap-cakap. Lah mimpi apa itu? Jadi orang bermimpi itu nggak ada rencana. Mimpi itu di luar rencana, di luar kemampuan kita, di luar akal kita. Nanti waktu bangun, kenapa tadi kok saya tidak pukul? Dia pukul-pukul aku biarkan aja. Jadi waktu mimpi itu kita semua di luar kemampuan kita. Ini mimpi. Tuhan lihat waktu tidur, di mana semua saudara-saudaraku, akal pikiran manusia ini tidak aktif. Saudara-saudaraku, Tuhan datang, Tuhan bicara. Apa yang Tuhan katakan? Dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Terus, sebab anak yang di dalam kandungannya. Ini rahasia dibukakan. Oleh apa? Oleh firman. Anak yang ada di dalam kandungan itu adalah dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Terus, baca terus. Baca. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya. Jadi Roh Kudus ini yang akan menolong manusia. Roh Kudus itu berwujud menjadi darah daging manusia, lahir untuk menjadi juru selamat, menolong manusia, melepaskan diri dari dosa. Dia akan mengampuni manusia dari dosa. Jadi kita lihat bagaimana Roh Kudus ini bagaikan nyala api. Saudara-saudaraku, nyala api yang punya panas. Panas ini bicara tentang kasih yang membara dalam hati manusia. Saudara-saudaraku, kita melihat orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia mempunyai panas, suatu kemampuan untuk mengerjakan apa saja. Sebab itu di dalam surat dan kitab, mari kita baca kitab Sakaria. Kitab Sakaria ini suatu pengakuan bahwa kita ini hanya bisa bekerja dengan kuasa Roh Kudus. Kitab Sakaria. Haleluya. Kitab Sakaria pasal yang keempat. Kitab Sakaria pasal 4 ayat 5. Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Dia sudah lihat sesuatu, tetapi orang ini kok tidak ngerti ya. Tidakkah kamu mengerti semuanya ini? Baca terus.
Jawabku, tidak tuanku. Tidak, aku tidak ngerti. Dengar tetapi kau tidak ngerti. Lihat tetapi kau tidak nampak. Oh tidak tuanku. Ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya. Iya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Iya, kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan. Iya, bukan dengan keperkasaan. Dan bukan dengan kekuatan. Ya, untuk mengetahui rahasia ini bukan kemampuan manusia, tetapi melainkan dengan rohku. Dengan rohku. Firman Tuhan semesta alam. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat orang yang punya roh Allah. Orang punya roh Allah. Ini tanda-tanda. Nomor 1, dia punya suhu. Suhu bukan suhu bahasa Cina. Kalau suhu bahasa Cina apa itu? Suhu bahasa Indonesia itu temperaturnya, ada panas badannya, ada kasih membara. Ya. Kelihatan orang berbakti dengan roh itu, kelihatan. Orang beribadah dengan roh Allah itu kelihatan, dia punya temperatur berapi-api. Waktu mendengarkan firman Allah dia bisa terpaku, bisa tergairah, bisa mengadakan suatu ekspresi-ekspresi yang teratur untuk menyatakan dia bersuka cita atau dia kena teguran firman Allah. Kelihatan saudara-saudaraku, orang yang punya roh Kudus itu, dia ada kasih Allah hangatnya. Kalau dia ditegur, dia bersyukur, dia merasa kasih Allah yang ada ditambah. Seperti pelita, begitu ditegur, dia bagaikan pelita yang minyaknya ditambah oleh Tuhan, bukan malah habis. Orang kalau tidak ada Roh Kudus, begitu ditegur, dia bisa marah, tinggalkan Tuhan, tersandung. Dia tidak ada Roh Kudus, dia tidak mengerti perkataan rohani. Tapi kalau orang itu ada Roh Kudus, begitu dia ditegur, begitu dia dinasihati, dia merasa bahwa bagaikan pelita, dia punya minyak ditambah. Dia suka ditegur, dia suka menuruti nasihat, dia punya kasih kepada Allah meningkat. Ini tanda-tanda, banyak tanda-tanda. Dia lebih sungguh-sungguh. Tadinya mungkin datang mesti disuruh atau diajak baru tergerak kebaktian. Tapi kalau dia sudah ada Roh Kudus, kasih Allah membara dalamnya, saudara-saudaraku, dia cari sendiri. Dia hidup, saudara-saudaraku. Dia giat dalam kegiatan. Sebab Roh Kudus ini, saudara-saudaraku, Roh Kudus ini dia punya panas. Dia ada panas. Kemudian dia punya kemampuan, tenaga, daya. Apa yang manusia tidak mampu lakukan, kalau dilakukan bersama dorongan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, kita mampu lakukan. Nanti kemudian kita bisa tahu, kita pikir-pikir, iya ya, kok aku bisa diam aja waktu aku dimaki-maki? Kok bisa diam? Coba waktu itu kita tidak ada Roh Kudus, kita pikir kalau aku tidak mungkin diam itu. Kalau aku tadinya sudah dimaki-maki begitu, pasti aku membalas. Jadi beda orang yang ada Roh Kudus dengan yang tidak ada Roh Kudus. Ada tanda yang jelas. Dia tidak menyelesaikan segala sesuatu dengan kemampuannya. Bahkan nanti dia melihat apa-apa yang dia tidak mampu lakukan, dia sudah bisa lakukan dengan benar, dengan betul dan bertanggung jawab. Siapa yang melakukan itu? Roh El Kudus. Roh El Kudus. Dalam peperangan-peperangan kita melihat saudaraku, bangsa Israel ditolong oleh Tuhan dalam sistem peperangan rohani. Tuhan katakan, untuk membantu manusia yang percaya kepada Tuhan, aku tidak tergantung dengan jumlah banyak dan sedikit. Allah mampu menolong manusia ini, menolong umatnya, berapapun jumlahnya. Mungkin hanya sedikit dibanding dengan musuh yang sekian besar.
api yang ada di dalam. Kalau saudara lihat bagaimana kuatnya api itu dalam perang. Sekarang ada yang menggunakan senjata api dan sebagainya, tapi waktu perang dunia yang kedua yang lalu diselesaikan dengan api yang kecil dari atom, kecil sekali. Nanti pada hari-hari ini sudah disediakan senjata-senjata yang tinggal menunggu dipakai. Dan kalau senjata itu sudah diadakan, itu pasti digunakan. Semua senjata yang sudah dibuat oleh manusia itu pasti digunakan untuk membunuh orang. Saya terus terang itu, saudara, supaya kita waspada bahwa kita ini harus mempunyai satu kemampuan, kekuatan melawan kekuatan dunia ini tidak tergantung. Coba lihat waktu Habel dengan Kain pergi ke padang. Di sana tidak perlu tunggu senjata api, dipukul, matilah. Waktu zaman batu, orang membuat senjata dari batu, kapak dari batu, parang dari batu, digunakan untuk mencari nafkah, untuk berburu. Tetapi juga senjata batu itu sudah dipakai untuk membunuh orang. Meningkat senjata besi. Senjata besi juga sudah digunakan untuk akhirnya membunuh orang. Kemudian meningkat menjadi senjata api. Senjata api pun juga sudah digunakan untuk membunuh orang. Ini sejarah, saudaraku. Saya bicara ini bukan politik, sejarah. Supaya kita lihat bahwa setiap senjata yang sempat diciptakan oleh orang akhirnya akan membunuh orang. Atom digunakan untuk kepentingan kehidupan manusia, tetapi pada akhirnya juga sudah digunakan untuk membunuh orang. Hiroshima, Nagasaki, saksi yang masih ada sampai sekarang ini, saudara-saudaraku. Begitu sekarang senjata-senjata yang canggih sudah diciptakan oleh orang untuk kepentingan hidup manusia. Tetapi jangan lupa bahwa kalau kita lihat sejarah dari zaman batu sampai sekarang ini, bahwa setiap senjata yang diciptakan oleh orang sudah digunakan untuk menghantam manusia itu sendiri. Jadi waspada, saudara-saudaraku. Kita berada bukan lagi di era atom, sudah lebih dari itu. Namanya aku sudah tidak tahu menyebutkan, saudara mungkin tahu. Daripada saya salah menyebutkan, saya cuma bilang ada senjata itu. Namanya hebat sekali, saudara-saudaraku. Kita harus waspada. Jadilah jangan manusia duniawi. Jadilah manusia rohani yang bisa bertahan. Yang bisa bertahan dalam segala. Roh Kudus harus ada dalam kita. Supaya kekuatan Roh Kudus itu merupakan salah satu kekuatan yang gaib. Kekuatan yang di atas perhitungan manusia. Tuhan bisa menolong kita dengan caranya sendiri. Dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita, bisa menolong kita dengan cara yang luar biasa. Jika cara biasa tidak digunakannya, dia bisa menggunakan cara luar biasa. Gideon, saudara-saudaraku, dia mengumpulkan orang banyak sekali. Ribuan, belasan ribu, kemudian dirosotkan. Oh, terlalu banyak ini, kata Tuhan. Terlalu banyak ini, orang-orang ini tidak perlu terlalu banyak. Siapa yang ragu-ragu suruh pulang. Kemudian sudah yang lain pulang ke rumahnya masing-masing sebelum masuk perang. Diperiksa oleh Tuhan, masih terlalu banyak. Lalu disuruh dites. Tes yang sangat rahasia. Yaitu disuruh minum. Melewati satu sungai, lalu lihat bagaimana mereka minum air. Saya sampai di tempat itu bersama rombongan, di tempat minum airnya, siapa namanya tadi? Gideon itu. Kalau saya tidak bisa minum air di situ itu, perut saya besar, harus tunduk untuk minum gitu. Saudara-saudara kami rombongan banyak berusaha untuk bisa minum begitu. Saya coba pakai sedotan, tidak sampai juga. Akhirnya susah itu.
Saya waktu itu pikir-pikir, bukan main, memang waktu itu pemilihan. Kalau saya mungkin waktu itu tidak terpilih, sebab pasti saya cedok itu untuk minum. Begitu saudara. Saya lihat sistem pemilihan itu, tinggal 300 orang dari sekian ribu. 300 orang ini yang mendapat air kehidupan. Roh Kudus masuk di dalam dirinya. Inilah yang dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Coba bayangkan, cuma memecahkan belanga, ya, belanga dipecah-pecahkan, kemudian obor dinyala-nyalakan, lalu teriak-teriak. Itu musuh cuma diusir dengan teriak-teriak. Aku pikir-pikir kayak ngusir babi hutan aja, lari semua sambil membunuh mereka sama satu dengan yang lain. Cara luar biasa. Tidak ada di dalam ilmu perang, nggak ada. Tidak ada di dalam ilmu perang, itu nggak ada. Dulu saya pernah kerja di pusat pendidikan peralatan angkatan darat. Saya di bidang biro pengajaran. Saya mengatur pengajaran untuk tentara-tentara itu. Nggak ada sistem begitu, nggak ada. Berperang sistem begitu hanya disorakin, orang-orang lari. Nggak ada sistem itu. Itu nggak ada dalam teori perang, nggak ada, saudara. Tanya sama jenderal-jenderal, nggak ada teori macam itu. Tapi Tuhan sudah gunakan teori itu, prakteknya, dan mengalahkan musuh. Saudara-saudaraku, nggak usah kita terlalu panik bersama-sama dengan dunia ini di hari-hari ini. Tetapi mari, bagaimana kita ada hubungan dengan Roh Kudus sekarang, mencari rahasia nama. Ini yang ingin saya tekankan pada minggu ini. Rahasia nama yang tersembunyi di dalam diri Allah, lewat firman Allah, lewat kuasa Roh Kudus. Kita lihat Roh Kudus itu bekerja dalam kita. Dia punya daya, dia punya tenaga untuk membawa kita mencapai apa yang rahasia, yang tidak ada seorang pun yang tahu. Saudara-saudaraku, Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Tuhan memberikan kita pertolongan, saudara-saudara. Sebab itu jangan ragu-ragu dalam hal ini. Kita jangan ragu-ragu. Biar kita mengalami apa yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Roh Kudus. Itu tanda orang itu ada Roh Kudus. Saudara-saudara, dia punya kemampuan. Dia punya kemampuan. Jangan belum kerja sudah bilang nggak bisa. Waktu kami dilatih oleh guru kami dulu dalam menjadi seorang hamba Tuhan, disuruh kerja apapun, kalau sudah mulai belum kerja dia bilang tidak bisa, langsung suruh pulang. Orang ini pulang aja, biar ditunggu orang ini tidak bisa jadi hamba Tuhan. Kerja dulu, baru bisa bilang bisa atau enggak. Jangan belum sudah bilang nggak bisa. Nah, itu sudah memang orang ini tidak dipengaruhi oleh kuasa Roh Kudus. Harus bisa. Saya mengalami banyak kali disuruh, baik pekerjaan jasmani maupun perkara-perkara rohani. Berapa kali saya mendadak disuruh khotbah. Saudara-saudaraku, mendadak disuruh khotbah. Saya sebagai pengerja, bukan pendeta, saya pengerja. Saudara-saudaraku, saya harus dilatih oleh guru saya bagaimana harus sewaktu-waktu bisa tampil. Ya tampil aja. Sebab dia latih kita untuk selalu siap dengan kuasa Roh Kudus. Ada punya kemampuan. Yang ketiga, punya terang. Ini yang akan saya jelaskan. Itu terlihat dari matanya bagaikan nyala api. Matanya bagaikan nyala api. Yesus datang dalam terang ini. Haleluya. Dia datang pertama kali. Injil Matius pasal 1 mengatakan dia dari Roh Kudus. Dia itu berarti juga dia datang dengan kemampuan yang luar biasa. Dia datang untuk menyatakan kasih Allah yang kuat. Dia juga datang untuk menyatakan terang yang menyingkirkan segala kegelapan. Di dalam Injil Matius
Injil Matius, kita baca. Injil Matius. Maafkan, Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Mulai ayat 44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ia yang telah mengutus aku. Terus? Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Perhatikan ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Aku sudah dunia yang gelap gulita. Kalau dikatakan dunia yang gelap gulita, itu kaitannya dunia yang campur baur, yang kacau balau. Itu juga kaitannya dengan dunia yang kosong. Itu keadaan dunia. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Kalau saudara mengingat penciptaan Tuhan, menciptakan langit dan bumi, pertama kali hendaklah ada terang. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Terus? Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ya, Tuhan sudah datang. Tuhan sudah datang supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan tinggal di dalam kegelapan. Artinya keluar dari dosa, keluar dari segala perkara yang rahasia yang tidak mengetahui. Aku telah datang sebagai terang supaya setiap orang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 8, saudara-saudaraku, Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, dia menampilkan diri sebagai terang. Coba tolong baca ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dia mempunyai hidup, mempunyai terang. Ini saudara-saudaraku yang saya ingin membawa kita untuk sampai ke sana. Supaya saudara-saudaraku, sebab nanti Tuhan akan menampilkan diri selain dengan dia adalah terang, dia juga adalah firman Allah. Dalam Wahyu pasal 19 dia katakan dia adalah firman. Tapi lebih dahulu kita mau terima dia sebagai terang. Dalam Wahyu pasal 8 ini dia menampilkan diri sebagai terang di antara dua orang yang hidup dalam kegelapan. Dua orang yang hidup dalam kegelapan. Coba buka Yohanes pasal 8. Kalau dia bicara tentang dia adalah terang, dia menampilkan diri di tengah dua orang yang hidup dalam kegelapan. Dua orang yang hidup gelap atau hidup dalam kegelapan. Yang pertama, orang hidup dalam kegelapan yang pertama adalah ayat 1 sampai dengan ayat 11 ya, ayat 1 sampai 11. Saudara lihat saja di Alkitabmu, sudah menjadi tahu di situ. Ini seorang perempuan yang hidup dalam kegelapan. Ini perempuan malam, hidup dalam kegelapan, tertangkap basah untuk dihukum. Ini perempuan yang hidup dalam kegelapan. Yesus tampil sebagai terang. Kegelapan apa di sini? Kegelapan yang ada di dalam hati manusia. Ini kegelapan yang luar biasa yang menimpa manusia sekarang ini, yang sudah menjadi beban di dunia sekarang.
yaitu kegelapan yang menimpa hati manusia, sehingga perbuatan-perbuatan gelap menjadi derita di mana-mana. Buat dirinya sendiri menderita, buat orang lain juga turut susah oleh karena kegelapan semacam ini. Seorang wanita tunasusila, ini salah satu kegelapan, salah satu jenis kegelapan. Manusia hidup di dalam kegelapan. Bukan hanya gelapnya malam itu, tetapi gelapnya hatinya lebih daripada kegelapan malam di mana dia berada. Dan di sana dia tertangkap. Untung, sangat untung, dia dibawa ke sumber terang. Itulah Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, saudara-saudaraku, saudara, jika ada yang datang, saya tidak ingin menuduh apalagi untuk menghina, tidak. Tetapi ingin memberitakan jalan kelepasan buat kita. Jika ada saudara-saudara yang sekarang datang merasakan begitu tertekan hidup oleh karena kegelapannya sebenarnya berasal dari dalam diri. Saudara-saudaraku, karena kita tidak mau bertobat, karena kita terus melakukan kejahatan, keburukan, sehingga membuat hidup kita menderita, rumah tangga, nikah kita, anak-anak kita menjadi korban, orang lain juga turut susah. Coba kita sekarang berhadapan dengan Yesus. Di dalam dia ada nama yang tersembunyi. Tapi dalam dalam Kisah Rasul dikatakan, di dalam Yesus, tidak di bawah langit di bumi ini tidak ada nama lain yang di dalamnya manusia beroleh selamat. Itulah Yesus Kristus. Kalau saudara bisa mendengar nama ini, kalau saudara bisa menerima nama ini, bukan dengan kekuatan daging, tetapi dengan mau percaya kepada dia. Siapa yang percaya, siapa mengikut Yesus, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan lagi. Ini tanda saudara dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara dikuasai oleh Roh Kudus dan saudara dibawa oleh Tuhan kepada tempat untuk selamat. Tidak dilempar dengan batu, tetapi saudara menjadi batu-batu yang hidup untuk pembangunan rumah Allah. Terpuji nama Tuhan. Ini kegelapan pertama. Ini gelap, kegelapan yang berasal dari dalam hati, membuahkan kejahatan dalam pikiran, dalam perasaan, dan dalam perbuatan. Saudara, satu kegelapan yang dari dalam hati. Ini yang banyak menimpa hidup manusia di bumi ini. Kita mau memberantas kejahatan, yang kita berantas itu hanya perbuatan, hanya perbuatan-perbuatannya. Tetapi sumber kegelapan itu tidak pernah disinari dengan terang yang sebenarnya yang sedang datang ke dalam dunia ini. Secepatnya manusia menerima obor terang ini, itulah firman Allah dalam urapan Roh Kudus, manusia itu akan dengan sendirinya dia meninggalkan perkara yang gelap, seperti yang disebut dalam kitab dalam Injil Yohanes 8 ini. Saudara-saudaraku, coba kita membaca ayat 11, ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ini cara, sebentar. Ini caranya manusia. Caranya manusia ini menghukum. Tetapi yang menghukum itu juga berbuat dosa, berbuat salah. Di sini katakan siapa yang tidak berdosa, siapa yang tidak bersalah, dialah lebih dahulu menghukum. Dialah lebih dahulu melempar batu untuk wanita ini. Tapi kemudian masing-masing mereka ini keluar. Sampai tidak ada lagi seorang pun. Tinggal Yesus, itulah terang. Dan orang yang hatinya gelap tadi. Tidak adakah seorang pun di antara sekian banyak orang menghukum aku? Terus? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus. Nah sekarang firman Allah. Lalu kata Yesus. Aku pun tidak menghukum engkau. Ya, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini jauh lebih kuat dari kekuatan hukuman yang akan diberikan akan diberikan kepada orang berdosa. Ini jauh lebih. Dia tidak kehilangan, tetapi mendapat satu pribadi.
Dia mendapat satu pribadi yang bisa dipakai. Kalau tadi dihukum mati, hilang satu jiwa. Tapi Yesus lewat pengampunannya, dia mendapatkan satu jiwa yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, diterangi orang itu hatinya, diterangi dengan terang dari Yesus Kristus, dengan pengampunan dosa. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal yang ke-8. Sekalipun di sini tidak dijelaskan sejelas-jelasnya, tetapi ambillah cerita ini sebagai suatu contoh bahwa orang-orang yang harusnya dihukum itu, tapi kalau ditolong, dibenarkan lewat sistem pengampunan oleh kuasa darah anak domba Allah, itu jauh lebih berguna. Ayat 1 sampai dengan ayat 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, sekarang terulang lagi dan bahkan akan terus terjadi semacam ini. Dari desa ke desa, dari kota ke kota. Insya Allah nanti bulan Agustus kita dari kota Surabaya ke kota Gunung Sitoli, lewat air, lewat udara, lewat darat. Itu harus ditaklukkan semua, darat, air, dan udara. Binatang yang ada di udara harus ditaklukkan. Binatang yang keluar dari air, namanya siapa? Binatang yang keluar dari air, apa? Ayo, sudah diajarkan lama, masih tidak tahu? Namanya siapa? Antikris. Nama kekuatannya apa? Kekuatannya apa antikris? Kok enggak kedengaran? Takut ya. Jangan kalah sama antikris. Kekuatannya apa? Saya selalu dalam hati saya, kalau saya tidak melakukan pekerjaan Tuhan hanya karena uang, saya takut menyebut, tapi saya katakan, saya dikalahkan oleh antikris. Saya enggak mau. Saya enggak mau dikalahkan oleh antikris. Dan selalu Tuhan kasih jalan. Jalan yang Tuhan berikan itu saya tempuh, sejauh mana saya bisa lakukan. Selanjutnya Tuhan yang menolong saya. Itu yang oleh kemurahan Tuhan sampai hari ini saya mengalami itu. Saya mengalami itu. Kalau saya bicara Tuhan, saya tidak bisa melayani karena apalagi kalau secara langsung tidak pakai sopan-sopan lagi, tidak ada uang om. Oh, saya takut sekali. Saya takut sekali sebab berarti secara tidak langsung saya tunduk pada kekuatan antikris. Saudara perhatikan, setiap pekerjaan Tuhan, antikris bekerja dengan taruh halangan pertama adalah soal keuangan. Itu halangan pertama. Selalu soal itu. Dalam pelayanan juga saya lihat, dalam pelayanan bersama sidang jemaat saya melihat, kesulitan pertama ditaruh oleh setan, bukan di muka kita, di dalam hati kita lebih dahulu. Dengan rasa eman keluarkan berapa Om Budi? Paling murah 500. Wah, eman 500. Sewa rumah satu tahun. Kontrak rumah 1 tahun entek. Eman. Kalau sudah mulai begitu, hati-hati saudara-saudara. Apalagi kalau ngambil yang paling besar. 3 kali 0. 3 kali 0 sama dengan 3 kali 0 sama dengan berapa? 3 kali 0 6 kali 0 berapa? Ya 0. Betul ini, kalau saat ini betul. Imannya kuat. Jangan bilang 3 juta. Kalau 3 juta sudah punya kepala pusing. 3 kali 6 kali 0 sama dengan, itu berarti nothing. Bukan apa-apa. Tetapi itu hanya dimengerti oleh orang hidup dalam roh. Iblis taruh itu 6 juta rintangan. Apa mampu mengatasi 6 juta?
Dia taruh 500.000, apa mampu mengatasi? Kalau kekuatan dari diri kita sendiri, tidak mungkin. Gajiku 200.000 atau 75.000, 75.000. Mana mampu aku? Itulah manusia. Itulah manusia. Tetapi jangan pakai sistem gandol. Pegang, si Anu sudah mau lompat, aku pegang kakinya. Supaya kalau dia loncat, aku juga nunut. Pakai iman. Saya banyak melihat. Saya tahu satu saudara. Waktu itu saya belum di sini, saudara Sekudias. Waktu itu kaum muda. Mungkin dia ada di sini. Kalau saya dengar saya cerita ini mungkin, oh ya aku itu. Tidak usah ngomong-ngomong aku itu, diam-diam aja. Aku cerita ya. Saya waktu itu ikut membantunya siapkan TPI. Saya dari Manado waktu itu selalu dipanggil. Kalau ada kesibukan begitu selalu dipanggil oleh Om Yo untuk bantu. Baik Om Yo dalam persiapan, saya selalu tampil untuk melayani sidang jemaat, dalam menyampaikan Bible study, dalam pelayanan dalam sidang. Tapi juga di kantor saya ikut melayani. Ini saudara yang datang, itu dia kaum muda. Pekerjaannya ya apa saja, serabutan apa saja. Dia mau ikut, tidak punya uang. Kemudian datang lagi, dia bilang aku ada uang, hanya cukup untuk transport. Dia ngaku ada uang. Jadi kalau dia dapat uang, dia kumpul, dia tidak habiskan. Kalau dia mau habiskan ya habis. Tetapi dia merindu untuk melayani Tuhan. Dia tidak mau dikuasai oleh antikris dengan kekuatan mamon ini. Saudara-saudaraku. Dia ngomong, aku punya uang hanya untuk waktu itu belum ada bus, naik kapal. Ikut kapal ya seadanya di kapal itu. Nyampe juga di Medan, dia bilang aku di Medan tidak bisa bayar akomodasi, tidak bisa bayar makan. Aku tidur di lapangan aja. Waktu itu kami kebaktian di Tanah Lapang. Saudara-saudara yang ikut waktu itu tahu kita kebaktian di Tanah Lapang. Di lapangan sepak bola. Lapangan apa namanya itu? Teladan. Ya, dia di situ. Aku tidur situ aja Om sambil jaga alat-alat musik. Rela. Memang dia tidur sungguh di situ. Soal makan Om, makan tidak makannya rasanya saya tidak akan mati lapar. Memang tidak ada uang untuk beli makanan. Dia pergi dan saya lihat dia ada waktu itu di sana. Dia tertolong. Kaum muda itu tertolong. Sekarang kaum muda itu saudara-saudaraku, waktu dia terus setia dalam ladang Tuhan. Saudara ini sekali lagi saya mohon kalau saudara ada di sini lebih merendahkan diri. Dia dipakai, diberkati oleh Tuhan. Dia punya pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Sampai hari ini dia bisa punya istri, rukun nikahnya rukun, punya anak, punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan. Inilah orang. Kalau dulu dia dikalahkan oleh antikris, saya tidak tahu nasibnya bagaimana hari ini. Sekarang dia ditolong oleh Tuhan. Minggu lalu dia sakit, tapi mungkin dia sudah sembuh, saya nggak tahu. Saya belum lihat tadi ini. Dia ditolong oleh Tuhan. Saya juga banyak mengalami, tetapi kalau saya cerita ini saya akan nanti menonjolkan diri. Tapi saya mengalami dengan sistem yang Tuhan berikan kepadaku. Kemanapun, kalau Tuhan utus. Banyak kali ada uang tapi tidak cukup. Tetapi Tuhan lihat hati saya untuk tidak mau dikalahkan. Selalu mempersiapkan diri untuk sewaktu-waktu Tuhan utus kemana, saya harus iya. Kalau di saat semacam itu, saya melihat tangan Tuhan sangat nyata. Sangat nyata. Untuk mencukupkan kekurangan saya itu. Sangat nyata. Kalau sama sekali tidak ada, tapi Tuhan perintahkan saya kemana, saya melihat keajaiban Tuhan untuk mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Saya banyak belajar dari Tuhan di dalam kuasanya. Saudara-saudaraku. Ini tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Ini rasa-rasanya nanti dari pulau ke pulau. Jangan-jangan dari ini ke barat ya, Nias ke barat. Jangan-jangan dari barat nanti kita ke pulau paling timur. Percaya? Kalau ada undangan dari pulau paling timur, mana itu paling timur?
Nah, saudara sendiri sudah tahu. Kalau ada undangan dari sebelah timur, kalau ada undangan dari sebelah timur, kira-kira umpamanya dari Jayapura itu 2 kali lipat dengan Nias. Kalau kita ke Palangkaraya bisa, kemudian ditingkatkan sekarang lebih berat. Palangkaraya sudah cukup berat, X. Ke Nias 2 kali X. Wah, 2 kali berat ini Nias ini, 2 atau 3 kali itu beratnya. Kalau kita bisa atasi itu, nanti yang lebih jauh. Umpamanya ada undangan ini kan sudah dari desa ke desa, dari kota ke kota, bukan mustahil dari pulau ke pulau. Apakah kita harus berhenti karena iblis taruh halangan besar, biayanya besar? Memang lebih besar. Belum lagi nanti kalau sesudah dari pulau ke pulau, dari benua ke benua. Lebih besar lagi tugas kita yang terbesar nanti dari timur ke barat. Sinar ini akan dibawa. Terang ini akan memancar dari timur ke barat. Ini biayanya bukan dolar lagi. Rasanya bukan dolar. Dolar tidak mampu. Euro tidak mampu. Pound sterling tidak mampu. Darah Kristus yang menebus anak-anak Tuhan. Setiap orang yang ada tanda darah ini diizinkan oleh Tuhan. Saya percaya betul itu. Orang punya uang belum tentu bisa. Orang yang punya kemampuan belum tentu bisa. Tetapi nanti dalam kegerakan akhir itu, orang-orang yang ada tanda darah ini, orang-orang yang hidup dalam terang ini itu yang akan dipakai oleh Tuhan. Coba baca ayat selanjutnya, ayat 1 lebih dahulu. Dibaca lagi ayat 1, saya ingin. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Iya, terus? Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ke-12 muridnya adalah orang-orang yang mengerti panggilan Tuhan. Saudara-saudara punya panggilan. Tetapi dalam surat Roma pasal 8 dikatakan, apakah saudara tahu rencana Allah dalam panggilan saudara? Ini yang perlu ditekuni hari-hari ini. 12 murid ini dipanggil oleh Tuhan. Mereka tahu rencana Allah dalam panggilannya. Lanjut. Dan juga beberapa orang perempuan. Juga beberapa orang perempuan. Yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Ini dari kegelapan. Dari roh-roh jahat terus. Atau berbagai penyakit. Iya, terus. Yaitu Maria yang disebut Magdalena. Iya. Yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Iya. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Iya. Susana dan banyak perempuan lain. Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu. Perhatikan. Dengan kekayaan mereka. Apa saudaraku? Apa? Dengan kekayaan mereka. Kalau terang itu menyinari hati. Ini yang menjadi rintangan sekarang ini. Harta benda ini yang menjadi rintangan untuk gereja Tuhan bergerak. Tetapi kalau kita ada tanda darah, kekayaan ini tidak bisa merintangi kita. Sebab itu adalah kekuatan dari antikris. Saudara-saudaraku, biar Roh Kudus menyertai firman ini masuk dalam hati saudara, agar jangan emosi yang timbul, tetapi iman itu tumbuh secara wajar. Saudara-saudaraku, kalau saudara sekarang mau ikut, mulai ambil sikap rohani, ambil sikap iman. Ambil sikap iman itu jelas mengoperasi daging. Ini mungkin kebutuhan daging. Saya pernah saksi kepada saudara, kalau waktu-waktu bangunan itu, kalau saya beli semen tidak beli beras. Kalau saya beli beras, semen tidak bisa. Tetapi karena ini pekerjaan Tuhan, saya tidak mau dilayani. Saya banyak kali ngoperasi kebutuhan makan saya bersama istri dan anak-anak dan pengerja. Potong itu, operasi itu. Nomor 1. Nyatanya Tuhan kasih semen,
kemudian diikuti juga Tuhan kasih beras. Itu yang saya alami. Mudah-mudahan saudara bisa alami itu juga. Saya tidak mengatakan saya sudah alami, saudara juga bisa. Mudah-mudahan saudara bisa demikian. Sebab Tuhan menolong kita dengan cara-cara tersendiri. Saya sudah mengalami itu, sudah banyak kali mengalami. Jadi ini kita lihat. Orang hidup dalam kegelapan. Tuhan datang sebagai terang. Dia menerangi. Dan kalau dia menerangi, saudara-saudaraku, orang yang harusnya hilang ini, orang yang harusnya binasa, sebab dikuasai oleh 7 roh jahat. Kemudian ada lagi. Di sini ada Kusa bendahara Herodes. Istri Kusa bendahara Herodes. Kalau di zaman sekarang ini bidang-bidang yang sangat rawan. Rawan apa, saudaraku? Kalau dikatakan bendahara, rawan apa? Rawan kegelapan. Berdoa buat seluruh bendahara, saya selalu doakan bendahara-bendahara ini. Sebab untuk bendahara yang dibutuhkan, memang membutuhkan kemampuan, otak, akal, tapi nomor 1 hatinya diterangi, kejujurannya. Itu bendahara. Buat bendahara selalu saya doakan, sebab saudara punya tempat-tempat itu sangat rawan dikuasai oleh kegelapan. Tapi di sini sampai dari tempat gelap itu pun bisa diselamatkan oleh Tuhan. Yang utama adalah bagaimana kita menerima Yesus sebagai terang dunia. Akulah terang dunia untuk seorang wanita yang hidup dalam kegelapan. Kemudian dalam Yohanes 9 ada orang yang buta sejak lahir. Buta sejak lahir. Itu juga gelap. Jadi di antara 2 orang ini Yesus menampilkan diri, aku telah datang sebagai terang. Dia menampilkan diri, saudara-saudaraku, di antara 2 kegelapan. Yang pertama kegelapan yang ada dari dalam hati manusia, yang membuat dia selalu dalam perbuatan yang tidak baik. Tapi sekarang orang yang lahir yang sudah buta sejak lahir, dan dia dituduh siapa yang berbuat dosa, orang ini atau orang tuanya. Ini kegelapan yang kedua. Ada kegelapan di mana Tuhan sesungguhnya ingin menyatakan kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Banyak kali kita tersudut, saudara-saudaraku. Orang yang lahir gelap, orang lahir buta dari mula jadinya ini. Buta dari mula jadinya ini. Ini orang yang tersudut, orang yang tersisi, sehingga harus hidup dalam suasana kegelapan itu. Kepada orang yang tidak berdaya sekalipun. Jadi orang buta ini yang lahir buta sejak rahim ibunya, sudah buta sejak dari lahir. Ini orang tersudut, saudara-saudaraku, yang memang tidak berdaya. Dia hidup di dalam kegelapan dan memang tidak berdaya. Tuhan datang kepada orang yang tidak berdaya ini. Tuhan datang kepada orang yang tidak berdaya. Dia tidak berbuat dosa, orang tuanya juga tidak berbuat dosa, tetapi dia tidak berdaya. Dia dikuasai oleh kegelapan. Tapi Tuhan menjadi terang. Buat dia Tuhan hanya minta dengar-dengaran. Pergi dia Tuhan meludah ke tanah, membuat tanah itu jadi lumpur, lumpur itu ditaruh ke matanya. Kemudian Tuhan katakan, pergi basuh matamu di kolam Siloam. Itu dalam Injil Yohanes pasal 9. Injil Yohanes pasal 9. Basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Sudah melek. Bisa. Dia tidak bilang, Tuhan buka mata saya dulu baru saya bisa ke sana. Arahnya kok Siloam itu aja dia tidak tahu. Dia waktu itu buta, dia memang tidak berdaya, dia buta. Mau ke kolam Siloam, dia tidak tahu arahnya mana, sebelah kiri, sebelah kanan, depan atau belakang, dia nggak tahu.
Tapi dia jalan saja. Roh El Kudus sudah mulai memimpin dia. Roh El Kudus mulai memimpin dia. Kebanyakan kita, saudara-saudaraku, kondisi semacam ini. Kita tidak berbuat dosa, kita tidak hidup dalam kegelapan seperti wanita ini. Tetapi kekurangan kita adalah apa? Tidak dengar-dengaran. Tidak dengar-dengaran. Tuhan mau utus. Tuhan mau utus kita. Tuhan mau utus ke kolam Siloam. Artinya memenuhi utusan Tuhan. Memenuhi utusan Tuhan. Hanya orang yang punya tanda ini yang bisa memenuhi utusan Tuhan. Sekarang bukan lagi lumpur, tetapi lumpur ini sudah dalam bentuk darah Yesus yang pernah dihinakan oleh manusia. Kalau itu kena dalam kehidupan kita dan kita rela diutus oleh Tuhan kemanapun, saudara-saudaraku, bisa. Dia tidak tanya, dia tidak mohon, bukakan mataku dulu baru aku bisa berjalan. Tapi dia pergi membasuh badannya, membasuh tubuhnya, dan dia kembali, dia melihat dan dia menjadi saksi dalam pasal 9 dari Injil Yohanes. Dia menjadi saksi apa yang dia lihat, bukan hanya tubuh Kristus yang dia lihat, tetapi sampai dengan jabatan dari Yesus Kristus yang dia adalah Mesias. Dia adalah mempelai laki-laki yang akan datang. Dia lihat itu. Dia lihat sampai di dalam batinnya Tuhan. Itu terang yang ditunjukkan oleh Tuhan. Kepada orang yang tidak berdaya, tetapi dengar-dengaran. Saya ingin menyampaikan hal ini kepada sidang jemaat, kepada pengerja-pengerja. Keberhasilan itu dimulai dari dengar-dengaran. Dilanjutkan dengar-dengaran. Disempurnakan di dalam dengar-dengaran. Saya sudah melihat banyak contoh, saudara-saudara, bahwa dengar-dengaran itu harta untuk kita menerima Yesus yang sudah datang sebagai terang. Dinyatakan dalam nyala api, matanya bagaikan nyala api. Saya mohon sabar. Wahyu pasal 19 tadi. Kitab Wahyu pasal 19. Matanya bagaikan nyala api. Itu dalam ayat 12. Dan ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah Firman Allah. Sebagai nyala api, sebagai terang, sebagai Roh Kudus, ia telah datang. Aku telah datang ke dalam dunia ini bagaikan terang dunia. Itu dalam Yohanes pasal 12 tadi. Sekarang kita melihat, kalau dia sekarang mengatakan namanya Firman Allah, kalau dia katakan namanya Firman Allah, ini kedatangan yang kedua kali. Dia datang sebagai Firman Allah yang keluar untuk kemudian berperang, dan mulai ayat 17 kita lihat peperangan ini mulai jalan. Semua daging ini tidak ada yang dibiarkan. Daging, mari kita baca ayat 17. Ayat 17, Wahyu 19 ayat 17. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Perjamuan yang besar. Supaya kamu makan daging semua raja. Makan daging semua raja. Dan daging semua panglima. Daging semua panglima. Dan daging semua pahlawan. Terus. Dan daging semua kuda. Terus. Dan daging semua penunggangnya. Dan daging semua orang. Daging semua orang. Tidak ada yang terkecuali dari lapisan bawah sampai lapisan atas. Terus. Baik yang merdeka maupun hamba. Baik yang kecil maupun yang besar. Ini satu pesta yang menandingi
menandingi pesta perjamuan malam, perjamuan malam pesta kawin anak domba. Ini perjamuan besar. Tetapi yang dimakan situ adalah daging manusia. Daging yang sudah kena pedang Allah. Pedang yang keluar dari mulutnya Allah. Dalam ayat 13 dikatakan, pakaiannya telah dicelup dalam darah. Dalam Yesaya 63 sudah dibaca kesempatan lalu. Pakaian itu berlumur darah. Namanya firman Allah. Kita kembali sekarang Yohanes 15. Yohanes 15. Daging siapa yang dimakan ini nanti? Dimakan oleh burung-burung di udara. Ya, dalam 46 ayat 46 tadi Yohanes 12 ayat 46. Saya mohon supaya kita tetap dikuatkan oleh Roh Kudus untuk mengerti ini. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi Tuhan datang lebih dahulu mengadakan penyucian hidup kita, supaya kita hidup terang, baik dalam keadaan apapun juga. Keadaan kita tidak berdaya, ataupun memang kehidupan kita ini gelap dari dalam hati. Jadi banyak orang jatuh dalam perbuatan dosa memang karena dia tidak berdaya. Dia dipaksa, dia diperkosa dan sebagainya. Dalam keadaan tidak berdaya. Yesus tampil sebagai terang untuk menolong kita. Agar kita jangan tinggal di dalam kegelapan. Juga jangan putus asa. Tetapi supaya kita melihat kasih Allah sampai di dalam hatinya Tuhan. Sekarang ayat 47. Ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku. Nah, ini perkataanku, firmanku. Tetapi tidak melakukannya. Aku tidak menjadi hakimnya. Ya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi Yesus datang sebagai terang, itu jelas untuk menyelamatkan kita. Kalau kita terima sekarang tajamnya firman Allah untuk menyucikan kita. Itu bukan untuk membinasakan kita, tetapi untuk menyelamatkan kita. Terang Allah sekarang untuk menyelamatkan. 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Sudah ada hakimnya. Siapa? Yaitu firman yang telah kukatakan. Firman yang telah kukatakan. Itu sebabnya dalam Wahyu 19 dia disebut namanya firman Allah. Dia adalah hakim. Dia akan menghakimi daging yang tidak mau bertobat ini. Dia akan menghakimi daging yang tidak mau bertobat. Tetapi kehidupan kita yang mau percaya kepada Dia, kita disucikan, bukan dihakimi, namanya itu kita disucikan oleh Tuhan. Kita diselamatkan. Tapi kalau ada orang yang tidak percaya, firmanku menjadi, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-13 namanya disebut firman Allah. Firman yang ditolak sekarang ini. Baca terus. Baca ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Terus. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu ada hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Terima kasih. Ini disampaikan, ini juga dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Kami menyampaikan firman Tuhan. Kami menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, firman itu menjadi terang dalam kita. Dalam urapan Roh Kudus kita mengetahui kekurangan, kesalahan kita. Kita kembali kepada Tuhan. Tetapi setiap kali kita menolak firman, maka firman itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Dia akan menghakimi kita. Kitab ini penuh dengan firman Allah. Satu waktu nanti dalam Wahyu pasal 20, kitab ini akan dibukakan. 66 kitab
66 kitab ini akan dibukakan buat orang-orang yang tidak melakukan, dan itu akan dipertanggungjawabkan. Setiap ayat, setiap kitab, setiap fatsal, setiap ayat, setiap perkataan yang kita tidak mau dengar, tidak mau lakukan, itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Cukup berat ini, saudara. Cukup berat. Dan jelas kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Itu nanti akan dibukakan. Untuk ini nanti saya akan jelaskan lebih rinci bagaimana nanti dalam pengadilan ini kitab-kitab ini akan diambil. Kitab-kitab ini akan dibukakan untuk mempertanggungjawabkan setiap kitab, setiap fatsal, setiap ayat, setiap perkataan yang kita tidak percaya, kita kritik, kita abaikan, kita tidak lakukan. Dan Alkitab mengatakan, maka orang-orang itu akan, dan orang-orang mati itu akan dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ini ada pengertian yang sangat luas yang akan saya jelaskan dalam kesempatan berikut, saudara-saudara. Perhatikan ini. Jadi kalau hari-hari ini saya sungguh-sungguh berbeban, sebab mulai dari Fatsal 13 kitab Wahyu ini sampai dengan Fatsal 20 ini banyak berbicara tentang sengsara, tentang aniaya, hukuman dan sebagainya. Buat saya ini cukup berat, saudara-saudaraku. Tetapi maksud Tuhan bukan untuk menghukum kita. Maksud Tuhan supaya kita bisa berjaga. Memang kitab Wahyu ini ada dua bagian. Bagian pertama 1 sampai 12 ayat 2 Fatsal 12 menampilkan Kristus sebagai mempelai laki-laki. Tetapi Fatsal-Fatsal berikutnya banyak menampilkan tentang penghukuman saudara-saudaraku terhadap antikris dengan segala kekuasaannya. Jadi kita sudah sampai dengan Fatsal 19 dengan percikan darah ini. Ini berita-berita sengsara. Tapi berita sengsara ini bukan percikan darah. Bukan untuk membinasakan kita, tetapi justru untuk menyucikan kita. Ini penyucian-penyucian tingkat yang sangat teliti. Tinggi dan teliti sekali. Sampai pada Fatsal yang ke-20. Saudaraku. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan datang 2 kali. Dia datang sebagai terang lebih dahulu. Sebagai juru selamat. Tapi kalau sebagai juru selamat kita tidak terima, dia akan datang sebagai firman Allah, pedang. 2 ini senjata dari imam besar. Terang dan penghukuman. Urim dan Tumim. Urim dan Tumim. Lebih dahulu dijelaskan. Kemudian yang tidak jelas itu akan dioperasi. Kalau kita tidak mau menerima penyucian dari Tuhan dalam firman-Nya, dalam kuasa darahnya, dalam tegurannya, nasihatnya, nanti firman Allah ini akan ditampilkan bagaikan pedang. Di sini dikatakan namanya firman Allah. Dan kita lihat tampilnya firman Allah dengan jubah yang berlumur darah. Firman Allah ini tampil dengan jubah dalam ayat 13. Dengan jubah yang telah dicelup dalam darah. Dia mengoperasi semua daging dalam ayat 17 sampai dengan ayat 18. Semua daging kena pedang ini. Dan daging-daging, memperhatikan, daging-daging yang tidak mau disucikan, itu disiapkan untuk menjadi santapan burung-burung di udara. Dalam Fatsal 18 sudah lihat, burung-burung itu adalah burung-burung yang najis, roh-roh najis. Kehidupan manusia yang tidak mau disucikan akan masuk di dalam kehidupan yang kotor dan najis. Lagi saya mengatakan ini bebanku berat, tapi saya harus sampaikan kepada sidang jemaat sebelum Tuhan tampil sebagai hakim. Sementara Tuhan masih tampil sebagai urim, sebagai terang yang menghidupkan kita.
yang memberikan kita kasih-Nya menyala-nyala dalam hati kita, memberikan kita gairah bekerja, dan memberikan kita terang hidup ini. Biarlah kita percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Jadi singkatnya firman Allah pada pagi hari ini, terimalah Dia yang datang sebagai terang, dengan mata yang sebagai terang. Dan terimalah firman-Nya menyucikan kita. Sebab pada akhirnya nanti Tuhan akan datang dengan firman yang menghakimi. Sekarang aku datang tidak untuk menghukum, kata Tuhan, tapi sebagai terang, tidak untuk menghukum, tetapi supaya orang percaya. Kalau tetap tidak percaya, sudah ada hakimnya, itulah firman yang ditolak. Apapun alasan, saudara-saudara, alasan itu pasti datangnya dari daging atau dari setan. Itu alasan penolakan firman Allah. Datangnya pasti, kalau tidak dari daging, nanti datangnya dari setan. Dan ini nanti akan dihukum. Daging nomor 1 ini akan dihukum. Ayat 1 sampai dengan ayat 18. Daging ini kena. Tetapi bukan untuk bertobat lagi, untuk dikasih makan sama burung. Firman Allah yang nanti sudah merupakan pedang itu untuk menyerahkan manusia yang tidak mau bertobat kepada roh-roh najis yang ada di bumi ini. Sehingga dalam Wahyu pasal 22 dikatakan kenajisan itu akan bertambah-tambah najis. Oh, saudara-saudara, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan supaya kita menjadi suci, benar bertambah benar, suci menjadi suci, bertambah suci. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Haleluya. Nyanyian psalm, betapa oh Tuhan firman-Mu agung. Nyanyian ini nomor berapa itu? 74. Psalm 74. Betapa oh Tuhan firman-Mu agung. Merupakan sinar untuk kehidupan manusia yang berdosa. Supaya kita sadar, supaya kita bertobat dari hidup kita yang lama, yang sudah jauh dari Tuhan. Biar kita mengucap syukur kepada Allah. Karena firman Tuhan itu besar. Biar kita kembali kepada jalan keselamatan untuk terlepas dari segala beban dosa kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Akui firman Allah ini. Betapa oh Tuhan firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi. Kita ulangi dengan pengakuan yang sungguh-sungguh. Lebih dahulu kita akui kuasa firman mampu menolong kita. Kebesaran firman karena Ia mampu melepaskan kita. Dia mampu menampilkan keadaan kita manusia yang berdosa ini, supaya kita sadar, supaya kita bertobat, tinggalkan dosa, kembali menerima hidup yang sebenarnya. Haleluya. Hidup kita tadinya telah jauh. Angkat tanganmu dua ke atas, ucapkan syukurmu sambil menyanyikan nyanyian ini. Haleluya. Oh, haleluya. Karena firman-Mu
karena firman-Mu aku kembali pada jalan keselamatan. Turunkan tangan, taruh di atas hatimu dengan perlahan-lahan dengan dari atas. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Angkat tanganmu dua ke atas sekarang, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hidupmu. Haleluya. Ucapkan syukur. Haleluya. Dari hati keluar di dalam mulut, memancar dalam kehidupan sehari-hari rasa terima kasih kita kepada Allah. Haleluya. Kur, kita ucapkan sekarang dengan mulut kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, ku ucap dengan segenap hati sebulat-bulat suaramu, karena firman-Mu agung. Kembali pada Tuhan, kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kegelapan apapun yang membuat engkau hidup dalam kegelapan, kembali kepada Tuhan. Mungkin saudara tersisih, mungkin saudara terpaksa harus menjalani keadaan gelap ini. Engkau mendapat kesempatan kembali kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Atau mungkin memang sudah bertabiat gelap, engkau pun mendapat kesempatan kembali kepada Tuhan. Haleluya. Firman-Mu agung. Haleluya. Kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari jebakan dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur, karena firman-Mu agung. Haleluya. Pada jalan keselamatan, terlepas dari
Sembahlah Allah dengan roh dan dalam kebenaran. Musik terus melakukan kor. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Engkau terima persembahan kami. Kami menyadari masih banyak kekurangannya, tapi sesungguhnya kami rindu berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin.